Scoopy ini ya, inti permasalahannya saja. Intinya motor ini, Scoopy ini, keluhannya itu berbet. Sudah berbet, tambah delay, ngampos, tidak bertenaga gitu loh. Mentoknya itu hanya ya kira-kira 70 km per jam lah, tidak bisa tambah. Malah semakin berbet. Namun untuk tekanan full pump bagus, tidak mengalami kendala. Terus sensor TPS tidak mengalami masalah. Sensor O2 sampai sensor ECT juga tidak mengalami masalah. Nah, masalahnya di mana? Ada bagian kompresi, tepatnya itu di bagian klep. Baik klep in dan X itu positif mengalami kebocoran. Alhasil motor itu ketika dibawa jalan berbet, apalagi ketika mesin, suhu internal mesin itu mulai panas, suhunya mulai naik ya, kisaran 80 derajat. Oh, berbetnya itu terasa sekali. Nah, memberikan atau menyajikan sebuah video, bukan tutorial ya. Intinya ketika unit kendaraan khususnya injeksi baik Honda, Yamaha ketika mengalami berbet, kemudian sudah dilakukan pengecekan di semua sensor, mulai dari TPS, throttle body, sensor ECT, O2, kemudian tekanan full pump tidak mengalami masalah, kemudian di scanner juga tidak muncul sejarah kerusakan. Nah, rata-rata itu yang bermasalah ya pasti di bagian kompresinya itu ya. Jadi video saya itu yang pertama hanya memberikan informasi ketika motor berbet, silahkan panjenengan lakukan sendiri, analisa sendiri apakah benar yang saya katakan ketika motor panjenengan mengalami berbet, sensor TPS-nya semua sensor lah yang berperan aktif di sepeda motor itu tidak mengalami masalah, mulai dari cok busi, businya itu sendiri misalkan sudah diganti tetapi kok hasilnya masih nihil. Nah, coba bongkar di bagian kopnya, pasti rata-rata klepnya mengalami kebocoran. Nah ini tonton karepmu ora karepmu. Astaga.
Betul. Keras. Duh, oline ireng kaya silit sapi. Hihi, bergedek. Gawat ini. Ini runcah ini. Duh, mak. So. Guys, non stop tanpa pause.
Oke, tujuan. Ora bocor pondiang ngene iki. Yo. Is weruh kowe. Nah. Gel saka kene mati. Ora bocor, Bos. Percaya kurang akeh. Tambahi meneh kurang akeh. Jlodrok. Wis kepek tekan telake. Ora bocor, Bos. Ora merembes. Pikir dhewe kono. Nah. Kene meh tekok-tekok tok. Prai. Ora bocor. Nah. Nek dingene kok bocor, Bos. Ini Bos. Berang suntek ngene. Cet. Nah. Yes. Apa ini? Jenenge kompresi yo di kayak angin. Mbok emut yo permen.
garansi setahun. Turah wani. Oke guys, coba dulu untuk jalan santai, kemudian jalan menengah atau tarikan tengah ya, kemudian top speed. Jadi saya itu sengaja ketika saya menangani sebuah sepeda motor, saya hanya memperlihatkan bagian inti permasalahannya ya. Bagian inti permasalahan saya perlihatkan secara khusus atau secara gamblang. Nah, kenapa pada bagian video proses penanganan seperti skir klep, kemudian penggantian seal klep kok tidak saya record? Itu kaitannya dengan durasi. Nanti durasinya terlalu lama. Kalau mulai dari pengecekan kompresi itu benar-benar bocor, kemudian nanti proses penyekuran dan lain sebagainya, bagaimana cara sekur, kemudian bagaimana cara mengganti seal klep dan lain sebagainya ya. Intinya yang pertama saya memberikan sebuah video, intinya memberikan informasi ketika motor, contohnya sepeda motor Scoopy ini kan berbet, sudah semua, intinya Scoopy ini intinya berbet dan semua sensor itu tidak mengalami masalah, mulai dari sensor TPS, kemudian sensor ECT, O2, throttle body, kemudian tekanan full pump atau rotak itu sendiri, kemudian cok busi tidak mengalami masalah, sudah dilakukan penggantian busi kok hasilnya masih nihil. Saya tidak lari ke bagian ECM atau menyalahkan bagian ECM atau ECU-nya itu sendiri, kemudian saya mengganti misalkan koil dengan tipe yang sama ditaruh di sini, saya enggak. Pasti rata-rata itu di bagian kompresi. Semua rata-rata motor matic baik Honda atau Yamaha ya, keluaran dalam arti ya mulai dari matic pertama Mio Sporty atau Novo atau sejenisnya lah, kemudian Honda Beat maupun Vario ya atau PCX, itu rata-rata pasti yang bermasalah itu di bagian kompresinya. Nah, ini untuk akselerasi, kemudian bawahnya tidak ada berbet, enak dihindari secara nyantai. Intinya begini teman-teman, ketika saya menangani sebuah sepeda motor, intinya konsumen itu mengeluhkan, mas motor saya berbet begini begitu. Kemudian saya lakukan pengecekan di bagian misalkan full pumpnya tidak mengalami masalah, kemudian semualah perangkat injeksinya itu tidak mengalami masalah, mulai dari ya itu apa namanya full pump, rotak itu sendiri, kemudian lari lagi ke injektor lain sebagainya, intinya tidak mengalami masalah. Nah, saya fokus ke bagian kompresi, rata-rata itu di bagian kompresinya. Nah, kenapa saya tidak melakukan record video saat proses penanganan ya, kok hanya di bagian video kebocoran kompresinya saja yang dilakukan? Jangan-jangan ini hanya settingan atau apa? Enggak. Yang paling utama itu nanti yang merasakan itu pemilik motor itu sendiri, bukan penonton saya. Intinya ketika konsumen membawa sepeda motor ke tempat saya kok dirasa berbet, kemudian saya lakukan analisa, Pak ini yang bocor bagian kompresi, ya mas silahkan dibongkar ya. Ketika saya bongkar kok hasilnya misalkan masih utuh atau malah semakin parah, itu kan yang merasakan konsumen. Ketika saya contohnya sepeda motor Scoopy ini saya bongkar, saya sekur ulang, kemudian penggantian seal klep, setelah saya rakit selesai, saya coba seperti ini, tidak ada kendala, kemudian kan otomatis si pengendara itu mencoba, pasti ada perubahan ya kan. Intinya yang merasakan itu ya konsumen saya sendiri. Oke ya,
Lanjut, untuk akselerasi cukup baik, standar Scoopy lah. Kemudian top speed mencapai angka berapa? Ya standar Scoopy lah, lari standar Scoopy, intinya tidak ada berbet baik tarikan bawah maupun atas ya, standar Scoopy. Kenapa kok tidak bisa 100 lebih? Yang pertama itu beban, kemudian tekanan angin malam karena ini di bagian kawasan, kemudian juga jarak pandang itu untuk lampunya sendiri kurang terang ya, takutnya nanti ada sesuatu yang lewat. Kalau siang mungkin berani untuk tarik pol ya. Nah ini namanya standar Scoopy ya, memang larinya seperti ini, standar Scoopy ya. Kalau misalkan 100 paling 110, 120 itu jarang. Kalau standar, benar-benar standar ya. Intinya akselerasi, top speed itu juga enak gitu loh. Yaitu ya, intinya saya membuat video itu khusus saya perlihatkan itu hanya di bagian permasalahannya saja. Ketika bagian penanganan ya silahkan panjenengan semua lakukan tahap demi tahap. Misalkan kok seal klepnya bocor ya ganti, kemudian kompresi klepnya mengalami bocoran ya silahkan diskur gitu loh. Intinya pokok permasalahannya itu untuk motor ini intinya intinya itu klepnya mengalami kebocoran, baik klep in maupun klep X itu. Nah penanganannya bagaimana? Penanganannya itu ya silahkan Anda skur klep. Kalau setting klepnya longgar ya silahkan ganti, serahkan ke tukang bubut. Ketika seal klepnya aus ya silahkan Anda ganti gitu loh. Jadi tidak semua saya perlihatkan gitu loh, karena mohon maaf saya benar-benar memberikan ilmu, semoga bermanfaat walaupun yang melihat sedikit ya intinya. Tetapi konten ini apa ya, bukan konten ya, intinya video saya ini benar-benar real mengenai kerusakan atau permasalahan roda Scoopy. Yang pertama itu berebut, delay, ngempos, tak bertenaga ya, mentok intinya. Kemudian setelah dilakukan pengecekan di bagian full pump, rotak atau injektor, terus TPS, throttle body, cok busi, coil dan sebagainya tidak bermasalah ya silahkan. Rata-rata itu masalahnya di bagian kompresi.